Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tuan Julendon Vlog. Kalau kemarin kita sudah belajar turunan sampai tuntas ya kak ya, kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jadi ini masih merupakan lanjutan dari materi turunan ya kak ya. Oke, saya jelaskan dulu pertama tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jadi sebuah fungsi dikatakan naik jika misal ada fungsi f(x), diketahui fungsi f(x). Nah, ini maka fungsi f(x) dikatakan naik jika f aksen x ini lebih dari 0. Nah, maka ini disebut fungsi naik. Kemudian f(x) dikatakan fungsi turun jika turunannya atau jika f aksen x kurang dari 0. Nah, ini maka disebut fungsi turun. Nah, penjelasan secara singkatnya semacam itu, Kak. Kemudian untuk lebih mempertajam pemahaman, saya punya contoh soal, Kak. Nah, contohnya diketahui fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x min 6. Tentukan interval di mana fungsi tersebut naik dan turun. Nah, jadi di soal itu kita diminta menentukan fungsi naiknya dan juga fungsi f(x) yang turun. Oke, kita jawab dulu. Jadi di sini kita punya f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x min 6 ya kak ya. Nah, kita cari dulu turunannya. Maka dari itu f aksen x 3 kali 1/3 ya kak ya, 1. Kemudian x nya jadi pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 6 ya kak ya, x ditambah 5. Nah, turunannya ini ya kak ya, f aksen x sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, itu tadi kita punya turunannya ya kak ya, bahwasannya f aksen x sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, kemudian yang dicari adalah interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Maka dari itu, untuk menentukan interval fungsi naik, kita perlu memfaktorkan f aksen x dulu, Kak. Nah, f aksen x ini ya, Kak ya, x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0, Kak. Nah, kemudian ini kita faktorkan dulu, Kak. Nah, x kuadrat didapat dari x kali x ya kak ya. Kemudian 5 didapatkan dari 1 dan 5. Supaya mendapat min 6 berarti min 1 min 5 ya kak ya. Nah, berarti yang di sini x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 ya kak ya. Atau x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Nah, kemudian kita mencari dulu interval jika fungsi naik. Nah, f aksen x ini harus lebih dari 0. Nah, ini jika kita ingin mencari fungsi naiknya. Fungsi naik. Nah, dari nilai x ini tadi kita buat garis bilangannya, Kak. Nah, garis bilangan di sini ada 1 dan 5. Kita tulis dulu, Kak. Di sini berarti 1, kemudian di sini 5. Nah, posisi 0 di mana, Kak? Posisi 0 ada di samping kiri 1 ya, Kak ya. Kita kasih tanda titik dulu di situ. Kemudian kita masukkan 0 di turunannya tadi. Maka dari itu 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 5. Hasilnya 5 ya, Kak ya. 5 itu berarti tandanya positif. Kemudian di sini tandanya juga positif. Berarti di sini negatif ya, Kak ya. Selang-seling plus min plus. Nah, fungsi naik itu lebih dari 0. Maka dari itu tandanya adalah yang kita arsir
yang positif ya Kak ya, karena kalau lebih dari 0 itu pasti hasilnya positif. Nah, maka ini adalah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, maka dari itu interval fungsi X atau interval fx naik jika X kurang dari 1 atau X lebih dari 5 ya Kak ya, maka fx ini merupakan fungsi naik. Begitu Kak. Kemudian yang kedua, interval fungsi turunnya Kak. Nah, di sini tadi interval fungsi turun itu jika f aksen X kurang dari 0 Kak. Nah, kita tulis kembali. F aksen X ini adalah kurang dari 0. Maka di sini menjadi fungsi turun ya Kak ya. Nah, ini fungsi turun. Ini tadi fungsi naik Kak, mohon maaf. Nah, fungsi turun berarti sama saja Kak, kita gambar kembali garis bilangannya. Di sini 1, di sini 5. Arsiran masih sama ya Kak ya, karena kita masih mengisi dengan 0 juga. Nah, ini tadi plus ya Kak ya. Kemudian ini min, ini plus. Nah, kalau tadi yang positif ini adalah fungsi naiknya Kak. Nah, yang positif ini tadi fungsi naik. Saya kasih arsiran warna biru. Nah, untuk fungsi turunnya berarti yang negatif ya Kak ya. Nah, saya kasih arsiran warna yang lain. Nah, misal di sini ini ada negatif ya Kak ya. Maka ini adalah fungsi turunnya. Nah, jadi interval fungsi X atau interval fx turun untuk X itu antara 1 sampai 5 ya Kak ya. Itu adalah fungsi turunnya. Oke, itu dulu penyampaian dari Tuan Jolendon Vlog tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Jolendon Vlog. Saya dari Tuan Jolendon Vlog undur diri. Terima kasih sudah menonton dan salam Edumed.